Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali pada Metode Tanah, karena sehat semuanya. Baik, kita akan membahas tentang sifat-sifat fisik tanah. Mari kita lanjutkan bahasan kita. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat fisik tanah, maka terlebih dahulu kita harus memahami dulu tentang komposisi tanah atau bagian-bagian apa saja yang ada di dalam tanah. Karena yang penting hingga pemahaman tentang sifat-sifat fisik tanah itu dapat kita paham dengan baik. Nah, dalam masalah tanah itu sebenarnya mengandung tiga bagian penting ya. Jadi tiga bagian pokok yang penting. Yang pertama adalah adanya butiran padat. Butiran padat dan tanah, kemudian ada air dan ada udara. Jadi tiga unsur atau tiga bagian pokok ini menentukan di dalam ikan-ikan tanah. Butiran padat ini dikenal juga dengan bagian solid ya. Kemudian air, dalam bahasa Inggrisnya adalah water, sedangkan udara itu bahasa Inggrisnya adalah air. Nah, kenapa menggunakan bahasa Inggris? Karena simbol-simbol itu nanti kita banyak menggunakan dalam bahasa Inggris simbolnya. Ya, singkatan bahasa Inggris. Baik. Nah, dari diagram yang pertama ini adalah elemen tanah pada kondisi alam ya. Jadi pada kondisi di lapangan sebenarnya masalah tanah itu seperti ini. Jadi dia ada mengandung butiran di dalamnya, mengandung air, kemudian ada juga mengandung udara. Nah, kalau diagram ini kita rubah menjadi tiga bagian penting tadi, maka butiran-butiran padat ini kalau kita pisahkan menjadi satu satuan ini ya. Ini dalam kolam yang paling bawah. Kemudian air juga kita pisahkan. Ini. Nah, kemudian juga ada udara. Jadi tiga komponen penting itu tadi adalah bagian dari butiran tanah, kemudian ada air dan ada udara. Nah, nanti diagram ini kita jelaskan lebih lanjut. Sehubungan di dalam tanah itu ada mempunyai berat dan volume ya. Jadi tanah seperti ini tentu punya berat ya, dan juga punya volume. Itu nanti akan kita uraikan secara detail pada slide berikutnya. Baik. Nah, kita perhatikan diagram massa tanah di bawah ini seperti kita jelaskan tadi. Dalam tanah itu ada tiga bagian, ada butiran tanah, air, dan udara. Kemudian dia juga nanti punya berat ya. Kalau ditimbang ini punya berat ya. Tanah punya berat, airnya berat, udara juga punya berat. Begitu juga dengan volume. Tentu masing-masing menempati volume dalam tanah. Nah, kalau kita uraikan secara simbolis, maka untuk berat keseluruhan, berat total, artinya berat tanah tambah berat air dan berat udara itu, ini kita beri simbol W ya, atau singkatan dari weight, berat. Kemudian tadi kita bagi-bagi, ini ada berat tanah, ada berat air, dan berat udara. Jadi kita buat simbol untuk berat butiran tanah itu kita buat WS, ya, weight of solid, weight of soil ya, berat dari tanah. Kemudian ada berat air. Nah, berat air diberi simbol WW, weight of water. Kemudian untuk udara ini adalah berat udara atau weight of air. Nah, udara ini di mekanika tanah ini kita abaikan ya, karena udara itu ringan, kecil sekali, maka WA ini dianggap sama dengan nol, kecil sekali, jadi tidak diperhitungkan. Selanjutnya volume. Tanah juga menempati volume di dalam secara alamiah. Maka volume ini juga kita bagi. Jadi volume dari butiran, volume air, dan volume udara. Kita bagi. Maka namanya volume butiran ini disebut dengan PS, diberi simbol PS. Sedangkan VW-nya adalah volume air dan VA-nya adalah volume udara. Jadi secara simbol SWA, ini juga SWA. Jadi solid, bagian dari water, bagian dari udara atau air. Nah, baik. Kemudian karena udara dan air ini menempati ruang ya, menempati rongga di dalam tanah. Nah, jadi udara dan air itu adalah menempati rongga, menempati ruang dalam tanah. Maka ini bisa kita anggap dia menjadi satu kesatuan dalam rongga tanah. Ya. Nah, berarti dalam rongga tanah itu kita beri simbol VV, jadi volume of void. Nah, jadi udara dan air ini saya menempati rongga di dalam tanah, menempati ruang ya dalam tanah. Maka kalau kita buat rumusnya, maka VV itu sama dengan VA tambah VW atau volume udara tambah dengan volume air. Nah, baik. Selanjutnya dari diagram ini yang baru kita jelaskan, kita bisa munculkan rumus. Berarti di sini untuk volume total berarti adalah volume butiran padat tambah air tambah udara. Berarti PS tambah PW tambah VA. Tadi VV itu menempati rongga atau mengganti ruang void atau void dalam tanah. Maka ini bisa kita satukan menjadi VV. Jadi VV volume void, volume rongga udara dalam tanah. Volume total sekarang adalah VV tambah VS. Atau kalau dari gambar ini adalah ini tambah dengan ini. Jadi VS ditambah VV. Begitu juga dengan berat. Nah, jadi berat total adalah ini tambah ini tambah ini. Nah, WA tambah WW tambah WS. WA tambah WW tambah WS. Karena berat udah tadi ringan sekali, ini kita abaikan, kita anggap sama dengan 0, maka W-nya sekarang menjadi WW tambah WS saja. Jadi WA kita hilangkan ya. Jadi totalnya WW tambah WS. Atau berat air ditambah dengan berat butiran padat. Baik, nah secara ketangan bisa kita lihat seperti ini. Ya, mungkin nggak perlu saya bacakan lagi. Nah, dilihat aja sekilas semuanya karena tadi sudah cukup jelas penjelasannya. Baik.
Sekarang kita lanjut. Kondisi tanah. Kondisi tanah di lapangan ini sebenarnya ada beberapa kondisi ya. Ada kondisi kering. Kondisi kering itulah kondisi di mana di dalam rongga tanah itu tidak ada airnya. Jadi nama kering. Jadi air telah menguap semua. Maka kondisinya dikatakan kondisi kering. Selanjutnya adalah kondisi jenuh seluruhnya atau saturated. Jadi kondisi jenuh ini artinya di dalam massa tanah itu seluruhnya sudah terisi air. Nah, jadi rongga udaranya sudah tidak ada lagi. Jadi kondisi ini berhubungan dengan rongga ya, rongga yang ada dalam tanah itu siapa yang mengisi. Kalau yang mengisi udara seluruhnya maka dikatakan kering, ya kan? Kalau diisi seluruhnya oleh air maka dikatakan jenuh seluruhnya. Sedangkan kalau rongganya terisi bagian, ada terisi air dan terisi udara, maka dikatakan ada jenuh sebagian atau partially saturated. Kemudian ada juga kondisi tanah terendam ya. Kondisi tanah terendam ini ya sebenarnya hampir sama dengan kondisi jenuh seluruhnya nih. Artinya rongga porinya juga seluruhnya sudah terisi oleh air. Nah, cuman beda nanti kondisi rendah itu ada pengurangan berat volume ya, menjadi berat efektif karena ada air ke atas. Nah, secara diagram kita lihat nih, ini ada diagram kerang tanah soil skeleton. Ini kalau kita uraikan menjadi bentuk ini tadi. Jadi kalau pada kondisi kering, nah, maka dia adalah ini ya. Soil kondisi kering, artinya ini ada butiran tadi ada rongga ya. Di rongga ini seluruhnya diisi oleh udara. Ini udara bahasa Inggrisnya ya. Nah, kondisi kering. Sedangkan kalau dia jenuh seluruhnya, maka ruang pori diisi oleh air. Kondisi air disebut di sini fully saturated atau saturated ya. Kemudian kalau sebagian terisi air, sebagian terisi udara, maka dikatakan partially saturated atau jenuh sebagian. Nah, itu saya pikir untuk kondisi kering, jenuh seluruhnya dan jenuh sebagian ini bisa dipahami. Baik. Selanjutnya dari penjelasan tadi, maka dalam mekanika tanah ini akan bermunculan ya rumus dasar yang dibuat. Ya. Yang pertama ada namanya istilahnya kadar air. Kadar air kenal juga dengan istilah water content atau moisture content. Nah, kadar air itu hanya banyaknya air ya yang terdapat di dalam massa tanah. Jadi rumus kadar air adalah W kil, W per WS. W adalah di berat air. Ini berat air dibandingkan dengan berat butiran padat. Nah, artinya berapa banyak air bila dibandingkan dengan butiran padat. Nah, biasanya kadar air ini dihitung dalam persen, jadi tinggal diklikkan dengan 100%. Selanjutnya adalah persentase pori udara. Juga banyaknya udara yang ada dalam volume tanah ya. Ini diberi simbol Na sama dengan VA per V. Nah, ini adalah udara dibagi dengan volume total. Jadi dibagi dengan volume keseluruhan ini. Berapa banyak udara bila dibandingkan dengan volume seluruhnya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kadar udara. Ya, kadar udara hampir mirip dengan persentase udara. Kalau kadar udara itu terhadap volume porinya. Kalau persentase pori udara tadi terhadap volume total. Nah, di VA per V. Jadi banyak udara di dalam rongga. Banyak udara rongga. Jadi perbandingan antara volume udara dengan volume rongganya. Juga dalam persen. Baik, lanjutnya angka pori. Angka pori adalah perbandingan antara rongga pori ini. Ya, rongga pori ini dibandingkan dengan volume butiran padatnya. Jadi perbandingan antara volume rongga ini dibandingkan dengan volume ini. Nah, itu disebut sebagai angka pori atau void ratio. Selanjutnya ada porositas atau porosity. Nah, porositasnya juga mirip. Porositas itu adalah banyaknya rongga di dalam pori ini dibagi dengan volume total. Nah, itu dia. Jadi antara angka pori dengan porositas ini hampir sama. Jadi kalau satu tanah misalnya angka porinya tinggi, berarti tanah itu gembur sekali ya. Gembur sekali. Itu juga dengan porositas. Kalau makin tinggi porositasnya maka tanah itu sebenarnya makin gembur. Sedangkan angka porinya kecil artinya rongga udaranya dalam tanah itu semakin kecil ya. Jadi kalau semakin tidak ada ruang udara dalam tanah, tentu tanah itu sangat padat sekali. Jadi nanti di lapangan kita hubungkan tuh variabel-variabel yang ada di dalam mekanika tanah. Selanjutnya derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan ini dikatakan dengan degree of saturation perbandingan antara volume air dibanding dengan volume pori. Jadi banyak air di dalam rongga udara ini perbandingannya berapa antara volume pori ini, volume air dengan volume pori. Nah, ini juga dalam persen. Jadi misalnya kalau derajat kejenuhannya ada 100%, berarti rongga udara ini terisi seluruhnya oleh air. Nah, kalau misalnya derajat kejenuhannya 50%, berarti setengah air dan setengah udara dan seterusnya. Baik, kita lanjut terus. Lanjutkan dengan berat volume tanah. Nah, berat volume tanah ini juga dikenal dengan natural density atau berat volume tanah basah. Yang dinamakan berat volume adalah berat per volume. Jadi berat dari totalnya dibagi dengan volume total. Jadi berat totalnya termasuk air dan udara di situ kan. Nah, meskipun tadi udah kita anggap sama dengan 0 dibagi dengan volume totalnya. Itulah berat volume. Kalau kita pisahkan berarti
tadi W sama dengan WS tambah W, ya. WS tambah WW karena darahnya sama dengan bagi P. Oke, nah, jadi berat otomatis juga besar, biasanya bernilai 1, ya, 1,2, 1,3 untuk tanah padat bisa 1,4 dan seterusnya. Ya. Nggak sampai 2 itu mungkin berat volume untuk beton. Ya. Baik, selanjutnya kita lihat berat volume tanah kering. Nah, apa bedanya berat volume tanah basah dengan tanah kering? Kalau berat volume tanah basah, berarti tadi dalam rongga udara ini masih terdapat air, ya, walaupun sedikit. Sedangkan berat volume kering itu di dalam rongga ini, rongga pori ini nggak ada lagi udaranya. Nggak ada lagi airnya ya di seluruh terisi udara. Atau gamma D sama dengan WS per P. Jadi butiran padat dibagi dengan volume total. Nah, kalau dilihat dari hasil nanti sebenarnya mana yang lebih besar, gamma atau gamma D? Tentu gamma, kan gamma ini air. Kalau gamma D berat volume keringnya itu tidak ada airnya. Ini lebih ringan dibandingkan dengan berat volume tanah basah atau berat volume. Baik, selanjutnya adalah berat volume tanah jenuh. Nah, berat volume tanah jenuh ini secara rumus kita lihat sama nih dengan berat volume tanahnya sama harusnya, ini gamma 1 simbolnya, gamma saturated. Perbedaannya di mana? Nah, tadi kalau berat volume tanah ini hasil kondisi basah, jadi ya di rongga udara ini ya, di ruang porinya ini itu ada air dan udara. Nah, sedangkan untuk berat volume tanah jenuh di ruang porinya ini ya, di rongganya ini tidak ada lagi udaranya, di seluruh terisi oleh air. Jadi secara rumus kita lihat sama WS tambah WW per P, WS tambah WW per P. Nah, cuman secara pengertian itu beda ya. Baik. Kemudian berat volume tanah terendam, submerged density, dikenal juga dengan gamma absen atau gamma efektif atau gamma sum singkatan submerged, atau sama dengan gamma 1 kurang gamma W. Nah, gamma 1 ini adalah berat volume tanah jenuh tadi dikurang dengan gamma W. Gamma W adalah berat volume air. Nah, jadi berat volume efektif ini adalah sebenarnya berat tanah itu berkurang ya karena airnya agak angkat oleh air ke atas. Nah, kisah seperti kita renang di kolam. Jadi kalau di berat kita 50 kg, nah, ketika dalam air beratnya berkurang ya, karena angkat air. Begitu juga dengan tanah. Jadi efektifnya nanti akan berkurang ya dibandingkan dengan berat volume sebenarnya. Baik, nah ini selanjutnya kita lanjutkan terus dengan berat jenis butiran padat. Jadi berat jenis itu adalah bandingan antara berat dengan volume. Kan tadi butiran padat, ya, berat butiran padat per volume butiran padat. Ini gamma S sama dengan WS per PS. Berikutnya adalah berat volume air. Nah, berat volume juga yang dibandingkan adalah berat air dan volume air. Nah, berat volume air ini dia punya keunikan sebenarnya. Berat volume air itu secara pembuatan itu nilainya 1 ya. Nah, jadi suhu tertentu sebenarnya volume air itu dia berubah 0,99 sekian, 0,98 sekian misalnya, dan seterusnya. Nah, tapi di mekanika tanah ini dari berat volume air kita bulatkan saja 1 ya, 1 karena nggak dihitung secara detail betul itu beratnya. Baik, nah untuk berat volume air itu kalau kita buat satuannya itu 1 ton per meter kubik atau sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Kalau kita menggunakan satuan yang lain ya, satuan newton per meter kubik, maka nilainya 9,81. Kalau digunakan satuan British liter per feet kubik, maka nilainya 22,4 ya. Nah, sebenarnya ini sama, cuman perbedaannya karena satuannya beda. Jadi 1 ton per meter kubik itu sama dengan 9,81 kiloton per meter kubik sama dengan 62,4 liter per kubik. Nah, ini perlu diperhatikan di dalam kasus hitungan misalnya. Jadi satuannya berat volume air yang digunakan itu tergantung satuan yang digunakan. Jadi kalau misalnya beratnya dihitung dalam kilonewton, volume dalam meter kubik, maka gamma U-nya jangan ambil 1, tapi ambil 9,81. Begitu juga kalau dalam perhitungan dalam lib per feet, dalam lib atau dalam feet. Kalau beratnya dalam lib, misalnya tanahnya beratnya dalam lib, maka jangan diambil berat volumenya 1, tapi ambillah berat volume airnya adalah 62,4. Nah, itu untuk berat volume yang sering dipertanyakan ya, dan sering salah pengertian ketika dalam hitungan sering keliru gara-gara nilai gamma U ini. Selanjutnya adalah specific gravity. Specific gravity juga dikenal dengan 4 jenis ya. Jadi GS sama dengan gamma S per gamma W. Jadi perbandingan antara berat volume butiran padat dengan berat volume air. Tadi ini kita sudah uraikan. Ini berat volume butiran padat, ini jenis butiran padat dibagi dengan ini. Nah, itulah ya nilai dari specific gravity atau berat jenis. Nah, ini berat jenis itu berat jenis tanah ya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai jenis tanah, maka nilai berat jenis itu berbeda-beda ya. Nah, jadi misalnya untuk tanah kerikil itu kisaran dari nilai berat jenisnya 2,5 sampai 2,68. Pasir 2,5 2,8, lano juga seperti itu. Nah, jadi ada rentang lah ya. Nah, tapi ini untuk spesifiknya nilai berat jenis untuk setiap pengujian tanah itu harus diuji. Jadi ini adalah nilai pendekatan namanya. Nilai yang sudah pernah diuji ya dari berbagai kerikil misalnya diperoleh nilainya antara ini dan ini. Tapi dalam pengujian di laboratorium
kita harus mengujinya khusus gitu ya, nggak boleh diambil nilai yang sudah ada di tabel itu. Baik, itu ada sifat-sifat fisik tanah, ya. Sifat secara fisiknya, secara fisiknya adalah tanah seperti itu. Nah, baik. Kemudian di sini ada istilah kepadatan relatif atau indeks kepadatan. Kepadatan relatif sebenarnya kita ingin mengetahui ya, tingkat kepadatan tanah di lapangan itu sudah maksimum atau belum gitu ya. Nah, itu kegunaan dari kepadatan relatif. Yang rumusnya adalah IMA kurang I per I kurang I. Ini tadi adalah angka pori. Gitu. IMA berarti angka pori maksimum. Jadi kalau angka porinya banyak, besar, maksimum, berarti tanah itu tadi terpadat ya. Jadi kalau I-nya minimum, tanah padat. Nah, tapi ini kita mau lihat kepadatan relatifnya di lapangan dengan menggunakan rumus IMA kurang I per I kurang I. Ini adalah angka pori aktual, nanti nilai kondisi angka pori yang ada di lapangan itu berapa. Nah, sedangkan IMA dan IM ini biasa diuji di laboratorium untuk melihatnya itu padat. Bisa juga kepadatan relatif itu dihitung dengan rumus ini. Jadi kita punya nilai gamma D, berat pola kering. Jadi dari nilai gamma D juga bisa dilihat. Gamma D minimum ada maksimum. Gamma D minimum kondisi tanah itu paling tidak padat, sedangkan gamma D max itu adalah kondisi paling padat. Sedangkan gamma D-nya tadi sama dengan itu kondisi aktualnya di lapangan. Jadi suatu tanah misalnya di lapangan sudah dipadatkan, kita itu akan bisa melihat apakah tanah itu kepadatannya sudah maksimum atau belum, ya. Masih bisa padatkan apa enggak dengan melihat kepadatan relatifnya. Jadi kalau kepadatan relatifnya 5%, berarti belum padat, itu bisa padat lagi. Kalau kepadatan relatifnya 9%, oh itu udah bagus. Apalagi kalau sampai 100%. Nah, jadi nilai DR itu kepadatan relatif itu bernilai antara 0 sampai 1 ya. Jadi 0 sampai 1. DR sama dengan 0 berarti padatnya itu sangat tidak padat. Atau I-nya sama dengan I maksimum, artinya rongga porinya banyak ya. Angka porinya besar. Artinya kalau angka porinya rongganya banyak dalam tanah, berarti tanahnya itu sangat tidak padat. Nah, kalau DR-nya sama dengan 0. Kalau DR-nya sama dengan 1, nah berarti itu sudah sangat padat, pasti 100%. Nah, jadi kepadatannya sudah sangat tinggi. Dan I-nya itu sama dengan I minimum, artinya angka pori minimum rongga yang ada tanah sangat kecil. Rongga itu sudah terisi semuanya oleh butiran-butiran tanah. Sebagian besar terisi oleh butiran tanah. Enggak ada lagi air udara. Nah, jadi penilaian dari suatu tanah itu bisa kita lihat dari D-nya padat atau tidak. DR0 sangat tidak padat, D1 sudah sangat padat dan maksimum. Nah, jadi itu adalah angka aktual. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat deskripsi endapan tanah putih, misalnya kita lihat contohnya jenis pasir. Jadi cara nilainya, jadi kalau kepadatan tadi 0 sampai 15, ini tanah sangat lepas, sangat padat. Kemudian 15 sampai 50 ini lepas, 50 sampai 70% berarti ini sedang, 70 sampai 85 padat, sedangkan 45 sampai 100% itu kondisinya sangat padat. Itulah cara melakukan penilaian terhadap kepadatan relatif suatu tanah. Baik, nah sekarang kita lihat sebuah contoh